Assalamualaikum. Wah, senangnya berjumpa kembali dengan anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 2. Marilah kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu, supaya diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar tari apakah ini? Ya, ini adalah sebuah tarian tradisional yang bernama Tari Bungung Jempa dari Aceh. Tahukah kalian bungung jempa itu artinya apa? Ya, bungung jempa itu artinya adalah bunga cempaka. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan mempelajari cara menarikan tarian bungung jempa. Tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar gerakan tari bungung jempa? Iya, kita akan mulai mempelajari gerakan berdiri pada tari bungung jempa. Gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Perhatikan pada gambar sebelah kiri. Lalu gambar sebelah kanan, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali, ke kiri 2 kali. Hitungan 4 kali 8. Kita lanjutkan gerakan B. Di sini ada 4 gambar yang harus anak-anak perhatikan. Gambar pertama menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas. Kaki kanan ke depan. Lalu gambar yang kedua, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Gambar yang ketiga, menghadap serong ke kiri. Kedua jari rapat ditarik ke atas. Kaki kiri ke depan. Dan gambar yang keempat, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan C sama dengan gerakan B. Perhatikan 4 gambar yang ada pada layar. Gambar yang pertama menghadap serong ke kanan. Kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Lalu gambar yang kedua, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Gambar yang ketiga menghadap serong ke kiri. Jari kedua tangan dirapatkan, lalu ditarik ke atas. Kaki kiri melangkah ke depan. Gambar yang keempat, bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Selanjutnya, gerakan yang keempat atau gerakan D. Gambar yang sebelah kiri, kedua telapak tangan saling berhadapan. Gambar sebelah kanan, dibalik ke kanan dan ke kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Sedangkan gerakan yang terakhir, gerakan E, gambar yang sebelah kiri, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas.
dan gambar yang sebelah kanan, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Nah, demikian tadi anak-anak gerakan pada tari bungung jempa, gerakan A sampai dengan gerakan E. Selamat mencoba. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Sering kita jumpai di suatu kampung, masyarakatnya berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, namun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Seperti halnya pada Kampung Babakan, kita temui di sana masyarakatnya juga berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada Pak Semi namanya, beliau berasal dari Maluku. Kemudian ada Pak Encep, jika dilihat dari namanya, Pak Encep berasal dari Sunda atau Jawa Barat. Kemudian ada Pak Made. Nah, nama Made juga sangat familiar, sering kita dengar ya. Made, Pak Made berasal dari Bali. Kemudian ada Pak Udin. Pak Udin berasal dari Betawi dan memakai belangkon ya, menunjukkan kalau beliau berasal dari Jawa. Betul sekali, namanya Pak Nur, berasal dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Selanjutnya anak-anak perhatikan, di sini ada sebuah tabel yang berisi tentang keragaman masyarakat Indonesia. Kita akan mengidentifikasi keragaman pada masyarakat Kampung Babakan, khususnya pada Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur, yang meliputi asal daerahnya, bahasa daerah, makanan khas, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan. Kita mulai pada Pak Semi. Pak Semi berasal dari Maluku, bahasa daerahnya Ambalau, makanan khasnya bernama gohu ikan, alat musiknya tahuri, yaitu trompet dari kulit kerang, pakaian daerah baju cele, tarian lenso, dan kebiasaannya malamba dendang, yaitu kebiasaan masyarakat Maluku menari dan bergoyang pada malam-malam tertentu untuk menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Kemudian ada Pak Encep. Pak Encep berasal dari Jawa Barat, bahasanya adalah Sunda, makanan tradisional karedok, alat musik tradisionalnya angklung, pakaian daerahnya bedahan, tarian tradisional bernama jaipong, kebiasaannya pelafalan huruf F sering dibaca P. Kemudian Pak Made. Pak Made berasal dari Bali. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Makanan tradisionalnya sate lilit, alat musik tradisional cengceng, pakaian daerah payas agung, tarian tradisional kecak, kebiasaan masyarakatnya menjunjung tinggi adat dan budaya. Yang keempat adalah Pak Udin. Pak Udin berasal dari Jakarta. Bahasa tradisional yang digunakan bahasa Betawi, makanan khasnya kerak telur, alat musik tradisional tanjidor, pakaian daerah kebaya encim, tarian tradisional yapong, dan kebiasaan masyarakat Betawi, gaya bicaranya ceplas-ceplos. Dan yang terakhir adalah Pak Nur. Pak Nur berasal dari Jawa Tengah. Bahasa yang digunakan oleh Pak Nur adalah bahasa Jawa. Makanan khasnya adalah lumpia, kemudian alat musiknya gamelan, pakaian daerah bernama batik. Di sini Pak Nur memakai batik lurik, kemudian tarian tradisionalnya gambyong, dan kebiasaan masyarakat Jawa
dikenal kalem, sopan, dan santun. Keberagaman pada masyarakat Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Berikut adalah salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjalin persatuan dan kesatuan, yaitu kegiatan kerja bakti. Pada teks bacaan ini, kegiatan kerja bakti dilakukan dalam rangka menghadapi musim hujan. Untuk lebih mengetahui isi dari bacaan, silakan anak-anak baca teks yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Sesudah membaca teks bacaan dengan teliti, anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Pertanyaan kedua, mengapa mereka melakukan kerja bakti? Pertanyaan ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. 4. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? 5. Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Silakan anak-anak tuliskan 5 pertanyaan ini pada buku tulis kalian, lalu jawablah dengan benar. Setelah selesai, kumpulkan jawaban kalian kepada guru kelas kalian masing-masing. Tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Satu pesan untuk kita semua bahwa setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada, karena keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi 5M agar terhindar dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.